Pada tahun 1989, Taufik mencoba mencari pekerjaan lain. Waktu itu ia sedang menjadi tukang ojek. Ketika dilihatnya sebuah grup lawak, ia memberanikan diri bertanya, apakah mungkin ia menjadi pelawak? Dijawab, sebaiknya Taufik mencoba melamar ke Radio SK, sebuah radio di Jakarta yang programnya banyak berisi lawakan. Hari itu juga dites, oh kamu bisa ngelawak, coba bikin kita ketawa di sini. Gitu. Yang ngetes saya waktu itu Mat Solar. Anjasmara yang bermain sebagai Encep dalam sinetron Wah Cantiknya memperoleh kritik tapi juga pujian dalam aktingnya sebagai anak tunagrahita. Mengenai pujian tersebut, bahkan sebuah yayasan tunagrahita mendekati Anjas untuk diminta menjadi duta mereka. Rencananya sih memang dari pembicaraan terakhir, jadi waktu itu dari Yayasan Tunagrahita mengajak saya untuk menjadi volunteer untuk Yayasan Tunagrahita. Kalau misalnya jadi, kita dari Yayasan Tunagrahita akan mengirimkan atlet-atlet penyandang cacat untuk diberangkatkan di Atlanta untuk Olimpiade Sedunia khusus penyandang cacat tahun 2002 atau 2003 gitu loh di Atlanta. Cuma mengenai keberangkatannya, apakah saya berangkat ke sana atau tidak dan seperti apa tugas-tugas saya nantinya, saya belum tahu pasti. Pembicaraan Anjasmara dengan Yayasan Tunagrahita tersebut memang belum hitam di atas putih, masih sebatas penjajakan dulu. Kalau di Amerika kalau nggak salah khusus para penyandang cacat itu mempunyai dutanya itu adalah kalau nggak salah Arnold Schwarzenegger, kalau nggak salah ya. Nah, lalu dari Yayasan Tunagrahita, dari Yayasan Solina nanya saya, Anjas mau nggak gitu loh kalau misalnya jadi volunteer kayak gitu, jadi duta Yayasan Tunagrahita. Oh kenapa enggak gitu loh, karena ini menurut saya adalah sesuatu yang baik. Sedikit banyak ini tentu karena permainan Anjas sebagai Encep yang tunagrahita dalam sinetron Wah Cantiknya. Di satu pihak ada yang mengecamnya sebagai eksploitasi orang cacat untuk tujuan komersial. Tapi di lain pihak ada yang memahaminya sebagai kenyataan yang hidup di masyarakat. Pihak terakhir inilah yang kemudian mengajak Anjasmara untuk mendampingi kaum cacat pada Olimpiade mereka di Atlanta nanti. Kami berharap itu bisa terwujud. Pemirsa, saya awali kabar-kabari minggu dengan si Tambun Taufik Safalas. Nama Safalas diambilnya dari nama Telis Safalas, bintang film botak yang terkenal di tahun 70-an. Dan Taufik bisa mencapai karirnya sebagai penghibur yang terpandang saat ini, itu semua bermula dari pekerjaannya sebagai pelawak radio. Taufik Safalas hari ini adalah Taufik Safalas yang baru saja mempunyai rumah baru di Lipo Karawaci, Tangerang. Ia juga baru saja mempunyai mobil 1400 cc buatan Prancis model mutakhir. Bahagia Taufik Safalas adalah bahagia seorang penghibur nan sukses. Sosok yang muncul di mana-mana sebagai pembawa acara dan tukang banyo. Sedemikian laris Taufik Safalas saat ini hingga sampai Maret tahun depan jadwal kerjanya sudah padat. Orang senang kepada Taufik karena sanggup menciptakan suasana segar dan ia berusaha menepati janji. Istilah kita jaga kepercayaan, datang ke lokasi syuting tepat waktu, datang ke lokasi show tepat waktu. Terus ya kita memberikan yang terbaik gitu loh. Terus terang, aku kalau abis show terus kurang sukses, wah itu bisa 2-3 hari nggak makan jadi pikiran. Tapi kalau show-nya sukses, otomatis kan, Pik, nanti tahun depan atau bulan depan kita pakai kamu lagi kan, alhamdulillah gitu loh. Tapi bukankah buah manis harus melewati buah masam dulu? Taufik pun dulu mengalami masa pahit. Pekerjaan apapun sempat disambarnya untuk bisa hidup. Kerjaan Taufik serabutan, ya apa sih jadi kenek, terus dagang kembang, dagang ayam kalau bulan puasa. Taufik juga pernah menjadi salesman sekaligus merangkap menjadi tenaga suruhan apa saja. Misalkan gini, Taufik, genteng gue bocor, tetangga, betulin. Pik, kuras sumur gue. Terus, Pik, mobil gue mandiin, tuh burung-burung gue mandiin. Kayak gitulah, serabutan. Demikianlah, Anda bisa membayangkan masa lalu Taufik. Pokoknya semua kerjaan udah pernah dicoba kok. Tapi alhamdulillah semuanya itu halal. Makanya berkah hidupnya, makanya perutnya endut. Jangan dilihat saya gemuk ini karena kenyang. Busuk. Sebagai tambahan, ia pernah pula bekerja di pabrik peti, pabrik limun, dan pabrik keramik. Taufik Safalas yang nama aslinya Muhammad Taufik betul-betul kenyang dengan berbagai macam pekerjaan. Menjadi tukang semir sepatu dan loper koran pun pernah.
Pada tahun 1989, Taufik mencoba mencari pekerjaan lain. Waktu itu ia sedang menjadi tukang ojek. Ketika dilihatnya sebuah grup lawak, ia memberanikan diri bertanya, apakah mungkin ia menjadi pelawak? Dijawab, sebaiknya Taufik mencoba melamar ke Radio SK, sebuah radio di Jakarta yang programnya banyak berisi lawakan. Hari itu juga dites, oh kamu bisa ngelawak, coba bikin kita ketawa di sini. Gitu. Yang ngetes saya waktu itu Mat Solar, terus orang-orang SK, Mas Miing Bagito, gagal lah, orang nggak bisa apa-apa kok, sungoce. Ya udah kamu pulang aja. Waktu Taufik pelontos botak. Tapi Taufik tak patah arang. Ia mencoba lagi dengan memberanikan diri tampil melawak di atas panggung dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh radio tersebut. Taufik keluarin semua kebisaan. Sampai waktu itu yang namanya Eko, sekarang Patrio, ngajak gabung. Ming sampai tergila-gila, terus almarhum Mas Kasino. Wah, gila lu bakat lu, punya bakat juga lu. Ya udah pas besokannya, jangan bengong. Pas besokannya dipanggil sama bos. Ia dipanggil oleh bos radio tersebut untuk mulai rutin mengisi program lawak di Radio SK. Mulai sadarlah Taufik bahwa untuk mengocok perut orang sekencang-kencangnya pula ia harus menggila. Kalau boleh dibilang kasarnya kan, gue diketawain dulu baru dibayar. Ya kan, gue diketawain orang dulu, dibilang gila dulu, baru dapat duit. Bahwa sekarang Taufik Safalas lebih sering tampil sebagai pembawa acara, tapi dasarnya ia adalah pelawak. Dulu ia sempat membuat grup lawak bersama Parto. Tapi tak lama kemudian Taufik mengundurkan diri karena tidak cocok. Parto jalan terus dan sekarang berkibar dengan grupnya yang bernama Patrio. Sedangkan Taufik tak berapa lama kemudian bekerja untuk Bagito. Tapi disinilah ia mempunyai pengalaman tidak menyenangkan dengan Miing. Ketika saya ingat banget jam 5 sore, saya dipecat sama Miing. Tanpa alasan, tanpa pesangon, tanpa yang lainnya. Pokoknya, Fik, putus hubungan kita mulai hari ini. Kamu udah nggak usah lagi kerja sama Bagito. Ini keputusan Unang dan keputusan Didin, kata Miing. Walaupun akhirnya Unang taunya dari orang lain. Waktu itu saya nggak tahu harus berbuat apa. Saya cuma di studio bengong, di studio SK saya ngelamun. Jumat sore saya ingat. Taufik kehilangan mata pencariannya. Tapi datanglah sang dewa penolong, almarhum Kasino dari Warkop. Nah, cerita punya cerita, Mas Kas. Pik, lo nggak ikut Bagito ke Bandung? Nggak, Mas, Taufik dipecat tadi sore. Kenapa lo? Nggak tahu. Ya udah, ikut gue deh. Coba bayangin betapa di saat saya lagi, gue nggak bisa ngasih duit lagi ke orang tua gue. Ya, pendaringan gue ditutup. Ya, Tuhan, ya Allah, dosa apa lagi gue nih sama Bagito? Yang selama ini saya punya impian, setiap bulan saya akan memberikan orang tua, tiba-tiba keran saya diputuskan, keran saya dimatiin. Tiba-tiba ada malaikat penyelamat Mas Kasino, lu bantu gue. Malam itu juga saya nginep di rumah beliau. Sekeluar dari Bagito, Taufik bekerja untuk almarhum Kasino. Dan pada waktu itulah ia memperoleh tawaran sebagai MC atau pembawa acara. Pas 1,5 tahun Taufik keluar dari Bagito, terus jadi asprinya almarhum Mas Kasino, asisten pribadinya, begitu juga tugasnya sama, ngurusin beliau-beliau. Mas, Taufik udah mulai nih dapat panggilan MC. Mas Kasino bilang, almarhum, udah ambil kesempatan, nggak pernah 2 kali, kapan lagi lo? Katanya lu mau maju, katanya lu mau belajar sama gue, ambil, terimalah. Waktu itu MC pertama Taufik dengan bayaran 200.000, ingat, di Sogo. Lomba rambut mirip Demi Moore, waktu itu film Ghost tuh lagi gila-gilaan. Mulai saat itulah Taufik kemana-mana ikut Kasino dan Warkop. Ia tak keberatan disebut kacungnya Warkop, tapi di balik itu ia mempelajari kehebatan Kasino, Dono, dan Indro. Kalau Anda sekarang bertanya kepada Taufik siapa panutannya, ia akan lantang menjawab Warkop. Dan kalau Anda bertanya ia dulu punya cita-cita apa, Taufik tak ragu menjawab ia pernah punya cita-cita menjadi anggota Angkatan Laut. Terbayangkah Anda Taufik dengan tubuh tambunnya ini menjadi tentara? Untunglah itu hanya cita-cita. Kenyataannya, Taufik sekarang adalah penghibur yang sukses. Dan rasanya memang tak ada tempat yang paling pas baginya selain menjadi penghibur. Setidaknya kini Taufik Safalas mempunyai segalanya, termasuk Rina istrinya dan Abi anaknya yang selalu bisa menghilangkan rasa lelahnya setelah seharian, bahkan sering berhari-hari pergi ke tempat-tempat jauh dalam pekerjaannya sebagai penghibur.
Pemirsa, tentu saja Anda masih bersama kami, kabar-kabari spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis, tokoh, dan hiburan. Berikut ini kita lanjut dengan Yuyun Sukawati. Mantan pemain sinetron Jin dan Jun ini setelah pernah berbisnis mobil, kini ia sedang menekuni usaha kayu dan coklat. Soalnya, honorariumnya sebagai pemain sinetron tidak cukup menunjang hobi berbelanjanya yang luar biasa.